Sebenarnya pembubaran atau pelarangan FPI sendiri saya pandang masih bermasalah. Tapi rupanya pentolan Front Pembela Islam tidak ingin bersusah payah konflik dengan pemerintah atau dengan penguasa, mereka mendirikan Front Persatuan Islam. Apakah boleh? Ya boleh. Ada gambar-gambar pendukung. Kita tetap akan melanjutkan soal Front Pembela Islam yang sudah dilarang dan sekarang menjadi Front Persatuan Islam, FPI juga ya. Coba kita lihat ya, bagaimana siasah ya mereka untuk tetap melanjutkan perjuangan yang mereka yakini dengan Front Persatuan Islam. Kita bacakan, pemerintah larang FPI, Front Persatuan Islam tak akan daftar ke pemerintah. Jakarta, pemerintah melarang FPI. Orang-orang yang selama ini berada di FPI kemudian mendeklarasikan kelompok bernama Front Persatuan Islam. Singkatannya FPI juga. Kelompok ini menegaskan tidak akan mendaftarkan diri sebagai ormas ke pemerintah. Nggak usah mendaftarkan diri, buang-buang energi, kata kuasa hukum Front Persatuan Islam, Aziz Yanuar saat dihubungi Rabu 30 Desember 2020. Aziz menjawab pertanyaan apakah FPI akan mendaftarkan diri agar sah atau tidak. Aziz menjelaskan organisasi masyarakat ormas yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar SKT bukanlah ormas ilegal dan tak bisa dinyatakan terlarang. Ormas selanjutnya dapat memilih apakah ingin mendaftarkan diri atau tidak. Dan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya Sobat Era sekalian. Hal ini kata dia sesuai putusan MK nomor 82 PUU strip 11 garis miring 2013 halaman 125. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri, ucapnya. Aziz menyebut ormas yang mendaftarkan diri agar memiliki SKT harus diakui keberadaannya dan bisa melakukan kegiatan di skala daerah atau nasional. Sedangkan untuk ormas yang tidak mendaftarkan diri, sambungnya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Ketika suatu ormas yang tidak berbadan hukum telah mendaftarkan diri, haruslah diakui keberadaannya sebagai ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu, kata Aziz. Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah negara. Jadi hentikan pembodohan izin-izin terkait ormas, tandas Aziz. Luar biasa ya. Ya, Sobat Era sekalian ya. Memang itulah yang harus kita garis bawahi ya. Kita bacakan dulu ya. Sebelumnya FPI Front Pembela Islam sudah dilarang pemerintah. Kini sejumlah pentolan dari kelompok itu mendeklarasikan nama baru yaitu Front Persatuan Islam. Bahwa kepada seluruh pengurus anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kata Front Persatuan Islam Rabu 30 Desember 2020. Keterangan Front Persatuan Islam tersebut disampaikan lewat rilis pers tertulis. Deklarator dari Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizik. Selain Munarman, nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Al-Lattas, TB Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awid Masyuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alatas SH, Habib Ali Alatas Eskom, Tuan Kota Basalama, Habib Syafiq Alaidrus, Baharul Zaman, Amir Ortega, Sahroji Waluyo, Joko dan M. Lutfi. Ya, Sobat Era sekalian ya, sebenarnya
pembubaran atau pelarangan FPI sendiri saya pandang masih bermasalah. Tapi rupanya pentolan Front Pembela Islam tidak ingin bersusah payah konflik dengan pemerintah atau dengan penguasa, mereka mendirikan Front Persatuan Islam. Apakah boleh? Ya boleh, sobat era sekalian, karena itu adalah kebebasan untuk berorganisasi ya, berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang dilarang, kecuali kalau yang mendeklarasikan itu adalah orang-orang yang dilarang. Dilarang karena putusan pengadilan tentunya, bukan karena larangan dari pemerintah tanpa dasar. Itu satu hal. Yang kedua, nanti orang akan bertanya, lah nanti kegiatannya sama dengan Front Pembela Islam. Kita tidak bisa menjudge sebuah organisasi yang baru saja dideklarasikan dan bahkan belum apa-apa, belum melakukan kegiatan apa-apa. Jadi hukum itu menilai sesuatu yang sudah terjadi, yang objektif terjadi. Jadi kalau memang mereka melakukan pelanggaran hukum, ya tindak saja. Tapi sekali lagi kita harus bisa membedakan antara oknum dan organisasi. Jangan sampai kemudian ada beberapa oknum di organisasi tersebut melakukan pelanggaran hukum walaupun jumlahnya banyak, tapi kemudian tiba-tiba organisasinya yang dibubarkan. Sama saja dengan tuntutan soal korupsi. Cobalah hitung. Kira-kira berapa kader partai politik di Indonesia ini yang melakukan tindak pidana korupsi? Maka akan ketahuan banyak sekali. Mungkin jumlahnya juga ratusan. Tetapi kan kita tidak pernah berbicara mengenai pembubaran partai politik tersebut. Bayangkan dampak buruknya ya. Misalnya korupsi dengan deklarasi mendukung ISIS. Orang bisa punya persepsi masing-masing. Tapi kalau diukur dari sisi hukum ya, yang sudah merupakan tindak pidana itu korupsinya. Sementara mendeklarasikan dukung sana, dukung sini, itu suatu yang wilayah yang masih debatable. Masih kita bisa berdebat. Dan belum ada putusan pengadilan yang mengatakan itu bersalah. Kecuali ada putusan pengadilan. Kalau korupsi, kan sudah ada putusan pengadilan, sudah ada vonisnya. Kita bisa mengatakan bahwa dia koruptor itu ketika sudah ada vonis pengadilan. Sementara kalau belum ya kita bisa mengatakan dia terdakwa, terduga atau mereka yang sedang dituntut di pengadilan. Jadi sobat RH sekalian, mudah-mudahan bangsa ini bisa berkomunikasi secara baik terhadap kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Jangan sampai kemudian pemerintah hanya mau mengentertain kelompok-kelompok agama yang dirasakan mendukung pemerintahan. Tapi terhadap kelompok-kelompok yang tidak mendukung pemerintahan dicap sebagai kelompok radikal, kelompok yang memecah belah NKRI, kelompok yang tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal FPI dalam beberapa bulan terakhir ini justru ikut ambil bagian dalam upaya mempertahankan Pancasila agar tidak diperas-peras menjadi Ekasila dan Trisila, dan juga mereka juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harusnya itu yang ditangkap oleh penguasa atau pemerintah. Bukan malah sebaliknya mengungkit-ungkit kejadian 2015, which is 5 tahun yang lalu ya. Lalu kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar hukum seperti sweeping yang juga terjadi beberapa tahun yang lalu. Padahal saya katakan kalau urusannya sweeping, banyak organisasi-organisasi yang punya laskar, yang punya semacam kelompok-kelompok yang suka mensweeping. Kita tahu bahwa sweeping itu dilakukan oleh organisasi lain juga. Hanya memang paradoksnya saya mengatakan ada yang mensweeping tempat maksiat, tapi ada juga yang mensweeping dai yang sedang mau ceramah. Jadi dai tersebut nggak bisa datang karena dihadang, ya kan? Jadi itu ironinya, ya paradoksnya.
Dan rupanya pemerintah lebih berkeberatan terhadap kelompok yang melakukan sweeping terhadap tempat-tempat maksiat ketimbang kelompok yang melakukan sweeping terhadap ustadz-ustadz yang mau berceramah. Tapi sobat era sekalian, kalau kita menjalankan prinsip negara hukum, maka baik yang mensweeping ustadz maupun yang mensweeping tempat-tempat maksiat tidak boleh dilakukan. Karena hanya boleh dilakukan oleh penegak hukum. Dengan catatan bahwa penegak hukum mau menegakkan hukum secara benar dan secara lurus. Tapi kita berdoa bahwa penegak hukum mau melakukan itu dan memang tidak boleh diambil alih oleh pihak swasta. Termasuk organisasi semacam FPI atau organisasi lainnya. Tapi jangan lupa kalau itu dilakukan maka itu adalah pelanggaran hukum. Dan terhadap pelanggaran hukum tersebut maka siapa yang terlibat, dia yang seharusnya dihukum. Bukan organisasinya yang dibubarkan. Ya, sobat era sekalian, itu saja mengenai Front Persatuan Islam. Mudah-mudahan dua hal yang saya harapkan. Pemerintah tidak lagi represif, cukuplah dua organisasi yang dibubarkan pemerintahan Jokowi. Karena pemerintah Jokowi justru akan dikenang sebagai pemerintahan yang represif. Karena ciri pemerintahan represif itu adalah dia membubarkan organisasi masyarakat, membubarkan partai politik. Dan seperti yang dilakukan pada era pemerintahan Orde Lama, zaman Bung Karno. Yang kedua dari pihak Front Persatuan Islam, mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Bagaimanapun hukum negara itu harus dihormati dan ditaati. Tidak lagi menjadi misalnya jadi polisi swasta melakukan sweeping dan kegiatan-kegiatan yang ada. Kalaupun ada misalnya tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya atau ada tindak pidana, ya tidak boleh dilakukan sendiri. Laporkan kepada aparat penegak hukum dan kewajibannya hanya sampai di situ saja menurut hukum negara ini. Karena kalau tidak mematuhi hukum negara, maka senantiasa akan terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak penting, padahal mungkin banyak PR yang harus dilakukan ke depan dalam upaya ikut membenahi negara ini yang masih berada dalam kubangan korupsi tingkat tinggi. Masalah negara ini adalah kemiskinan seperti yang dikatakan Rizal Ramli, pengangguran, kemakmuran dan ketidakadilan. Bukan soal radikalisme yang sering merupakan jualan pihak-pihak yang merasa berkepentingan dan mendapatkan keuntungan dari menghembuskan isu tersebut.